Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Hari ini ada sukacita Bapak Ibu. Yang bersukacita sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Hari ini kita sama-sama memperingati Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita. Roh Allah yang menuntun kita, yang menolong kita, yang menguatkan setiap kita, sehingga kita semakin kuat dalam iman dan semakin setia kepada Tuhan sampai akhir. Oleh karena itu, dengan hati yang rindu, saya undang kita semua tundukkan kepala, bersatu hati mari kita hampiri hadirat Tuhan yang kudus. Kami tunduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua enggak lain hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bersama-sama Tuhan mengalami jamahan-Mu, mengalami urapan-Mu yang baru Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu itu yang dicurahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang berkata, datanglah kepadaku hai orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kami percaya janji firman-Mu itu Tuhan, yang karenanya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, supaya kami beroleh kelegaan dan hidup kami Tuhan diubahkan oleh kuasa firman-Mu dan kuasa Roh-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap merasakan lawatan Tuhan, mari bersama katakan amin. Mari kita buka hati kita Bapak Ibu. Kita buka hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat hati kita untuk menerima jamahan dari kuasa Roh Kudus itu. Terima kasih Yesus.
terima kasih. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Dia. Karena Dia sudah mencurahkan roh-Nya bagi kita. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan lagi, ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita atas roh-Nya yang sudah Tuhan curahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari perlahan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami siap Tuhan menerima urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari yang rindu menerima urapan Tuhan lebih lagi, saya undang kita semua buka kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh satu kali lagi. Mari kita minta supaya Roh Kudus itu menerangi hati kita. Jamahlah hatiku. Jadikan pujian ini doa pada pagi hari ini. Biar kita semua dijamah Tuhan. Biar kita semua mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Biar hidup kami disegarkan Tuhan.
sudah dicurahkan bagi setiap kami. Kekuatan yang baru sudah tercurah bagi setiap kami. Kami percaya kami sudah disegarkan, kami sudah dilegakan, kami sudah dipulihkan, bahkan kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap lebih lagi bersukacita. Semua yang percaya, mari kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Hari ini anggur yang baru, minyak yang baru yang dari surga itu dicurahkan bagi setiap kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang menolong kita, yang menyembuhkan kita, dan yang menguatkan iman kita. Sepakat katakan amin. Sorak-sorai bagi Dia. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah di momen Pentakosta ini kita semua menghayati pentingnya peranan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyadarkan setiap kita melalui firman Tuhan, melalui setiap peristiwa
dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih atas curahan Roh-Mu pada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Roh-Mu Tuhan kami gak bisa apa-apa. Tanpa Roh-Mu Tuhan, kami bukan apa-apa. Dan mana mungkin kami bisa mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah Tuhan, berkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Taruhlah perkataan-Mu di lidah, mulut, bibir hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar hanya kebenaran-Mu Tuhan yang kami terima. Itu yang mengubahkan setiap kami, yang menyadarkan setiap kami Tuhan, bahkan menguatkan setiap kami Tuhan untuk semakin kuat dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Ana Anggreni. Waktu dan tempat saya persilakan pada beliau. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat Hari Raya Pentakosta ya. Kalau GBT itu kayaknya masih termasuk ini ya, garis Pentakosta ya. Karena kan dari dulunya kan dari GPNI, ya zaman Belanda namanya GPNI ya. Itu jadi GPDI, ada GPPS, terus GBIS, GBT gitu ya. Itu jadi masih satu garis Pentakosta ya Bu ya. Dan biasanya gereja-gereja Pentakosta itu ada, biasanya ya, tidak semua mungkin ya, ada yang memperingati hari Pentakosta ini dengan doa reli 10 hari ya, untuk ada yang menantikan gitu ya istilahnya. Betulnya kita tidak menantikan lagi ya Bapak Ibu ya, karena Roh Kudus sudah turun. Kita hanya memperingati, sama seperti misalnya kalau Natal, apakah kita menantikan lagi Tuhan Yesus lahir? Tidak ya, tapi memperingati. Begitu juga Hari Raya Pentakosta, kita memperingati ya, bukan menantikan lagi Roh Kudus turun. Nah, untuk apa sih Roh Kudus dicurahkan? Banyak yang berpikir, banyak terutama gereja-gereja Pentakosta yang dimulai dengan tanda-tanda bahasa roh ya, ketika tahun 1900-an itu di Amerika dan juga di Eropa itu akhirnya dibawa oleh Belanda ke sini, dan juga misionaris dari Amerika ke sini dengan tanda-tanda dan kuasa. Nah, sehingga banyak yang menganggap bahwa oh, kalau gereja Pentakosta ada Roh Kudusnya, kalau gereja Protestan Katolik nggak ada Roh Kudusnya gitu ya, karena ada karunia-karunia mujizat gitu di sana. Nah, sebetulnya tujuan utama Roh Kudus dicurahkan itu apa? Dikirimkan itu apa? Kita lihat di Yohanes 15 ayat 7 dan seterusnya ya. Saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Tuhan Yesus katakan, ini Mas ada di slide-nya, Peter, ada di slide-nya, di slide yang kedua ya. Nah, Tuhan Yesus katakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah, lebih berguna bagi kamu, apa maksudnya? Ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, itu menurut Tuhan Yesus lebih berguna. Loh, kenapa? Bukankah Tuhan Yesus itu kalau di dunia itu luar biasa pekerjaannya, tapi kok di sini dikatakan lebih berguna bagi kamu? Ya, karena Yesus Kristus di dalam tubuh kemanusiaannya serba terbatas. Dia tidak bisa berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan kan. Kalau Yesus ada di Yerusalem, dia nggak ada di Galilea. Kalau dia ada di Nazaret, dia nggak ada di daerah Yudea gitu kan. Jadi kalau Yesus pergi kepada Bapa, Yesus minta pengganti dari kehadirannya, kehadiran Allah Tritunggal di muka bumi ini adalah Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus itu roh, ya. Kalau Yesus di dalam dunia turun dalam tubuh fisik, ada wadahnya kan, fisik ini kayak kita ya, ada wadahnya, ada tempatnya, ya. Kalau Roh Kudus itu roh, roh itu apa sih? Roh dalam bahasa Yunani itu pneuma, bisa diartikan angin, nafas bisa, ya. Jadi kayak angin itu kan kita di ruangan ini dipenuhi nggak sih sama udara, sama angin? Penuh ya, penuh. Di mana aja pasti ada, memenuhi semua, nggak ada satupun yang nggak ada udara di situ, ya, nggak ada satu tempat pun yang tidak ada udara di situ. Nah seperti itulah Roh Kudus memenuhi seluruh jagat raya ini, penuh, dimanapun ada kehadirannya. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa dengan keterbatasan tubuh manusia ketika dia turun sebagai manusia ke dunia, tetapi Roh Kudus itu sebagai roh, dia bisa memenuhi dimanapun kita berada, dimanapun umat Tuhan berada, dia ada, ya. Nah, lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur. Yesus menyebut Roh Kudus itu penghibur, parakletos. Parakletos ini sebetulnya bisa diartikan sebagai satu penghibur. Kenapa penghibur? Ya, juga pendamping. Ya, artinya juga pendamping. Parakletos itu sama aja ya, penghibur, pendamping. Dalam bahasa Inggris itu disebut advokat atau pengacara atau intersesor, ya, pengantara. Nah, kenapa? Maksudnya apa? Jadi Roh Kudus inilah yang akan mendampingi kita, menolong kita, menguatkan kita. Setelah Yesus pergi ke atas, ya, kepada Bapa, Roh Kudus inilah yang mendampingi kita. Jadi kita tidak ditinggalkan, betul-betul tidak ditinggalkan sendirian. Betul-betul dalam segala perkara kita harus ingat bahwa ada Roh Kudus yang beserta kita sampai kepada akhir zaman atau sampai kepada nafas terakhir kita. Dia tidak meninggalkan kita. Nah, next slide, ya, Yohanes 16 ayat 8. Dan Tuhan Yesus berkata lagi, kalau ia datang, kalau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa, mengingatkan akan kebenaran dan penghakiman, ya, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan dosa. Dosa di dalam bahasa Yunani itu ada banyak kata, tapi yang paling umum, yang paling sering muncul adalah hamartia. Hamartia itu adalah artinya kemelesetan, ya, kemelesetan. Bukan artinya sesuatu yang jahat, bukan. Ada kata yang jahat, misalnya adikia, ya. Ada kata yang jahat tentang dosa, misalnya kakos, ya, karakter-karakter yang buruk. Tetapi seringkali dosa yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah hamartia, yang artinya adalah kemelesetan atau tidak tepat sasaran. Bapak Ibu coba bayangkan, tahu ya ininya apa? Tempat panahan itu ya, sasaran buat panahan, kan bulat gitu. Terus ada satu titik di tengah. Nah, kalau seorang pemanah dari sini anak ke sana gitu ya. Terus misalnya dia harus mengenai titik yang paling tengah gitu kan. Itu baru namanya tepat sasaran. Itu baru tembakan yang sempurna gitu kan. Tapi kalau dia misalnya ke garis yang kedua, wah, meleset sedikit. Ke garis yang ketiga, meleset lebih banyak lagi. Tapi kalau melenceng ke sana, apalagi nembaknya ke sana, musuhnya ke sana, tapi nembaknya ke sana atau ke sana, jauh banget kan ya melencengnya ya. Bisa misalnya melenceng itu 1 derajat, 2 derajat, meleset itu 3 derajat, 90 derajat, apalagi 180 derajat. Nah, seperti itulah gambaran dosa di dalam perjanjian baru. Dosa adalah segala sesuatu yang tidak tepat seperti keinginan Allah. Jadi bukan sekedar kejahatan. Terus apakah kejahatan itu dosa? Ya pasti dosa. Pasti itu kemelencengan dari kehendak Allah yang sangat-sangat melenceng ya. Tetapi dosa itu bukan sekedar kejahatan. Maka kalau misalnya dikatakan gini ya, orang itu sudah bertobat, sudah masuk gereja. Sudah bertobat, sudah masuk gereja. Apakah kalau masuk gereja itu sudah bertobat? Karena dia gini loh, dia itu dulu penjudi, sekarang bukan penjudi, sudah bertobat. Dulu itu pemabuk, sekarang nggak mabuk lagi. Dulu pemadat, sekarang udah nggak kecanduan lagi gitu ya. Dulu tukang selingkuh, sekarang sudah berhenti misalnya kayak gitu. Apakah pertobatan yang Tuhan inginkan itu seperti itu? Ya, memang mula-mula harus seperti itu. Mula-mula pasti harus seperti itu. Jalan pertobatan ya. Tetapi tidak cukup seperti itu. Kenapa? Orang bukan Kristen, kita dengar
Dari pembunuh dia berhenti membunuh, dari penjudi mungkin jadi alim ulama gitu agama lain, dia berhenti untuk berjudi, gitu kan, bisa kan? Orang agama lain tanpa Yesus kalau berhenti dari kejahatan saja bisa. Jadi di dalam kekristenan dosa itu bukan sekedar kesadaran moral. Kan semua agama-agama di dunia ini, semua bangsa-bangsa di dunia ini punya kesadaran moral umum ya Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya berjudi itu nggak baik, bahwa yang namanya berzina itu nggak baik, gitu kan? Itu kesadaran moral itu ada di mana-mana. Dan mereka juga bisa memiliki kesadaran moral. Oleh karena itu kalau orang Kristen nggak punya kesadaran moral ya, moralnya masih buruk, masih di bawah standar moral yang diinginkan pada umumnya gitu ya, di bawah standar moral masyarakat, jangan menyebut dirinya Kristen, jangan menyebut sudah bertobat, jangan merasa sudah selamat karena sudah masuk ke gereja, sudah dibaptis, ya. Nah, jadi dikatakan di sini apa sih dosa itu? Akan dosa, mengingatkan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi menurut Tuhan Yesus, ketidakpercayaan kepada Yesus adalah dosa. Oh kalau begitu, kalau kita sudah ngaku Yesus adalah Tuhan, ya kan di kata Roma dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu diselamatkan, gitu kan ya. Kan berarti ya sudah, kalau sudah ngaku percaya dan di mulut ya, di mulut ngaku, di hati percaya, berarti itu sudah nggak dosa lagi ya, Bu Ana ya. Tunggu dulu, kepercayaan itu apa? Bapak Ibu, kepercayaan itu apa? Di mulut mengaku kedengeran nggak? Harusnya kedengeran ya. Di mulut mengaku harusnya kedengeran ya. Di hati percaya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yang ada di hati nggak kelihatan ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya anak-anak muda nih ya, anak-anak muda ya, banyak anak muda kan tadi yang main musik, Elsa yang mimpin pujian juga masih muda ya. Biasanya anak-anak muda ini ada yang waktunya jatuh cinta ya, cinta pertama gitu ya. Kalau yang bapak ibu kan kalau udah menikah ya, dulu kalau misalnya masih pacaran, masih naik motor itu mepet gitu ya. Tapi kalau udah menikah, di motor ganjel sama barang, sama anak, udah gak mesra lagi ya. Terus kalau jalan dulu kan gandengan, digandeng kemana-mana. Kalau sekarang udah menikah, yang satu jalannya 5 meter di depan atau di belakang sambil teriak, cepetan supaya gak belok ke toko gitu kan ya. Nah, orang kalau jatuh cinta itu di mana? Di hati ya Bapak Ibu ya, di dalam hati kan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak dari perilakunya? Masa sih? Orang naksir gitu di kelas, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan pasti. Ya, tiba-tiba jadi kenapa sih dia terus yang jadi ojeknya dia gitu ya? Kenapa sih si A terus yang jadi ojeknya si B? Pulang gereja dianterin, mau ke gereja dijemput, dia terus sebagai ojek tetap gitu kan? Ya. Nah, kelihatan misalnya terus tiba-tiba misalnya yang dia suka itu ulang tahun, dikasih sesuatu gitu supaya nunjukin bahwa dia tuh suka gitu, dia tuh spesial, nunjukin bahwa orang ini spesial gitu. Kerasa sama orang yang dicintai, kerasa nggak? Kalau misalnya bapak ibu suami istri, terus udah gitu suaminya bilang, aku cinta kamu, ya oke lah, udah pasti menikah itu mungkin ada cintanya gitu ya. Kecuali misalnya ketangkep hansip terpaksa dinikahkan gitu. Nah, terus udah gitu misalnya nggak pernah kasih uang belanja, ya kerja tapi uangnya disimpan sendiri, ya nggak mau ngasuh anak-anak, nggak mau nganterin anak ke sekolah, terus udah gitu nggak mau, pokoknya semuanya nggak mau. Akhirnya si istrinya tuh tanya, Pak kamu cinta gak sih sama aku? Ya cinta. Terus udah gitu kalau kerja pulangnya malam, bahkan bisa pulang pagi. Terus dibuka HP-nya ternyata ada chat sama perempuan lain. Ditanya, kamu tuh cinta gak sih sama aku? Jadi cinta itu seharusnya dirasakan dan terlihat enggak? Atau misalnya gini, anak muda misalnya ya, habis putus pacaran jatuh cinta ya, kelihatan. Sekarang udah pacaran nih, putus pacar, diputusin sama pacarnya, ya pacarnya terus diputusin, pacarnya kenapa putusin? Karena dia udah jatuh cinta lagi sama orang lain, ya.
udah punya orang lain lagi. Tapi yang diputusin ini ternyata masih nyimpen rasa sayang nih. Jadinya kan cemburu. Cemburu tuh di mana? Di hati kan ya, perasaan cemburu di hati. Kelihatan nggak kalau orang cemburu? Kelihatan. Istri sama suami aja kalau cemburu kelihatan nggak? Kelihatan pasti. Jadi iya sama cucu terus, ngomel terus gitu ya, curiga terus. HP-nya kenapa sih Pak dikunci? Biasanya nggak dikunci kok, HP-nya ada apa sih? Ada apa sih? Gitu kan ya. Terus kalau suaminya teleponan gitu ya, teleponnya nggak mau di situ. Kalau terima telepon dari seseorang gitu, terus dibawa keluar, ada apa sih? Kok biasanya terima telepon di sini, kok sekarang keluar? Ada apa sih? Gitu kan? Pemasukan ini, rekening ini apa? Uang bulanan itu biasanya cakep gitu ya. Sekarang kok berkurang sedikit? Ada apa ini? Kan curiga gitu. Nah, curiga itu pasti pengen tahu, diwawancara, diinterogasi, kan kelihatan kalau orang cemburu. Nah begitu juga percaya, hati percaya, mulut mengaku kedengaran, hati percaya seharusnya kelihatan nggak, tampak nggak dalam sikap hidup kita? Seharusnya pasti tampak dalam sikap hidup kita, yang membedakan mana orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Matius 7 ayat 21-23 dikatakan tidak semua orang yang berseru kepadamu Tuhan, Tuhan, menyebut Yesus sebagai Tuhannya akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Dikatakan mereka membuat mujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jadi ada orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi dikatakan oleh Yesus, kamu pembuat kejahatan. Apakah mereka tukang zina? Apakah mereka koruptor? Loh, mereka bisa loh melakukan mujizat, mereka bisa bernubuat, menyampaikan firman Tuhan ya demi nama Tuhan. Misalnya saya di berdiri di mimbar ini, saya menyampaikan firman Tuhan demi nama Tuhan kan. Berarti orang-orang ini Tuhan bilang, kamu sekalian melakukan pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang mereka lakukan? Kejahatan apa? Apakah mereka seorang pembunuh, psikopat, pembunuh berantai? Apakah mereka, bukan kan? Kejahatan apa yang mereka lakukan? Ternyata dosa itu lebih dari sekedar, belum di silent, sorry, kok bunyi. Ternyata dosa itu lebih dari sekedar pelanggaran moral. Kalau menurut standarnya Tuhan Yesus. Kalau menurut standar dunia, agama-agama lain, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum, terhadap moral. Tapi di dalam kekristenan lebih dari itu. Ya, dosa itu bukan sekedar kesadaran moral saja. Karena itu dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15-16 dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Roh Kudus ini yang menolong kita untuk bisa mengerti ketepatan-ketepatan yang Tuhan Yesus mau. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Bukan sekedar tidak melanggar moral. Ya. Misalnya gini, ketepatan itu seperti apa sih? Kan tadi saya bilang kan, hamartia itu kemelesetan. Ya, kalau misalnya melesetnya 90 derajat atau 180 derajat, kita bisa katakanlah itu contohnya misalnya pelanggaran moral ya. Misalnya psikopat, pembunuh, pedofil, pemerkosa gitu, mungkin itu sudah 180 derajat. Mestinya nembaknya ke sana, ini nembaknya ke sana, ngikutin setan gitu ya. Tapi ada yang misalnya dia enggak psikopat, dia enggak pembunuh, dia enggak penzina, dia enggak koruptor, ya, dia bukan penjudi, dia bukan pemadat misalnya. Tapi dikatakan dia tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Misalnya apa? Misalnya gini, ketidaktulusan. Atau misalnya, ya katakan ketidaktulusan ya. Bohong-bohong kecil misalnya. Misalnya saya mau ke sini, udah jam 8 gitu ya, udah jam 8 saya mau ke sini, terus panik dong di sini, kok ini yang khotbah belum datang nih, udah jam 8:10 nih. Di mana? Terus saya bilang OTW. Padahal saya baru OTW dari kamar mandi ke ruang tamu gitu kan. Saya bilang ya OTW juga sih. Atau saya katakan misalnya OTW dari ruang tamu saya mau ke pagar gitu. Saya bilang OTW. Di mana Bu Ana, ini udah jam 8:05 kok belum sampai gitu. Saya bilang, aduh, gimana ya jawabnya, nggak enak kan kalau bilang masih di rumah. Saya bilang OTW.
kan ketidaktepatan. Atau misalnya gini, misalnya ya Bu Evi, ya maaf ya, misal saya tuh lagi jengkel sama Bu Evi, misalnya ya, saya lagi jengkel sama Bu Evi karena tadi waktu masuk itu nggak disapa, misalnya kayak gitu ya. Disapa kok Bapak Ibu, ini contoh ya. Jadi misalnya nggak disapa, terus udah gitu selesai ini, Bu Evi ini kok pura-pura nggak kenal sama saya. Tapi udah gitu kan harus menyalami semua jemaat, saya salah. Tuhan berkati ya Bu. Tapi di dalam itu tidak mengharapkan berkat Tuhan, betul. Hanya sekedar Tuhan berkati. Tapi sesungguhnya hati ini tidak tulus, cuma di mulut aja. Itu kemelesetan bukan? Di hadapan Tuhan hal-hal seperti itu adalah kemelesetan. Tidak tepat seperti yang Tuhan mau, tidak kudus seperti Tuhan mau, itu adalah kemelesetan. Kalau begitu Bu Ana sudah jadi orang percaya nggak? Ya, saya lagi proses, belum betul-betul seperti Yesus. Saya sedang proses untuk percaya kepada Yesus. Belum betul-betul sungguh-sungguh seperti Yesus. Tetapi setiap kita sedang diproses Bapak Ibu, melalui setiap kehidupan kita, ya. Ada orang-orang mungkin yang ketemu sama orang-orang yang ngeselin, yang kita harus ngampuni, kita udah tulus tapi kita dikhianati. Bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu? Setiap hari, jadi melayani Tuhan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya Bapak Ibu pelayanan datang ke gereja, tapi setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan keluar dari sini, misalnya sepeda motor Bapak Ibu, mobil Bapak Ibu dihalangi gitu ya, bukan sengaja dihalangi sih, tapi memang parkirnya duluan, terus ada yang belakangan sehingga karena parkirnya kita di sini sempit misalnya, ternyata Bapak Ibu mau keluar nggak bisa, masih ada mobil itu, dan orangnya di sini masih ngobrol, masih koordinasi untuk pelayanan minggu depan misalnya seperti itu. Terus Bapak Ibu jengkel, ini orang nggak tahu diri ya, kok ngalangi mobil saja. Nah, mungkin di situ ada ujian-ujian bagaimana kita menyikapi kan situasi-situasi di dalam hidup kita itu gimana seperti yang Tuhan mau, bukan untuk memuaskan hati kita, bukan seperti yang kita mau, tetapi seperti yang Tuhan mau. Ada misalnya di beberapa ada pepatah yang bilang gini, bukan pepatah ya, itu istilah-istilah yang bilang gini misalnya ya, lu jual gua beli ya. Menurut pandangan dunia itu umum, menurut pandangan dunia itu biasa, tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Apakah itu yang berkenan kepada Tuhan? Ya. Nah, next berikutnya. Jadi dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak tepat seperti yang Allah inginkan. Ya, kalau kamu mengasihiku, kamu harus menuruti segala perintahku. Nah, akan kebenaran, Roh Kudus juga dikatakan roh kebenaran. Ya, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran. Kenapa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Waktu Tuhan Yesus di dunia, murid-muridnya kan diajar sama Tuhan Yesus, setiap hari diajar kebenaran. Tapi walau begitu, muridnya tuh masih banyak loh yang belum mengerti tentang maksud Tuhan Yesus datang ke dunia. Contohnya, Yohanes sama Yakobus, mamanya datang kepada Tuhan Yesus, ya. Mamanya datang. Rabi, ntar ya kalau kau jadi raja, udah tahu nih bahwa Yesus itu kan jadi raja. Kalau kau jadi raja, tolonglah yang sebelah kanan, yang tua misalnya jadi perdana menteri, yang muda jadi menteri urusan dalam negeri, misalnya kayak gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku tidak hendak mendirikan kerajaan di dunia ini. Yesus juru selamat dunia memang, tetapi seringkali orang memandang bahwa dia adalah juru selamat duniawi, menyelesaikan urusan-urusan duniawi kita. Yesus memang juru selamat dunia, tapi dia menjadi juru selamat dunia untuk memindahkan kita ke dunia yang akan datang, untuk memindahkan kita ke kerajaannya. Dia tidak hendak mendirikan kerajaan di dunia ini. Tapi berapa banyak orang ingin memakai Yesus untuk mendirikan kerajaan dirinya di dunia ini. Memakai Yesus misalnya supaya Tuhan tolong hidupku diberkati, anak-anakku diberkati, ya, semua ku. Kalau doa, kita sering kan berapa banyak sih orang Kristen yang datang berdoa kepada Tuhan untuk mengetahui
mengetahui isi hatinya Tuhan, atau datang kepada Tuhan seperti ke Superindo bawa daftar belanjaan. Tuhan tolong cicilan rumahku, Tuhan tolong aku perlu mobil baru, Tuhan tolong anakku belum dapat jodoh, Tuhan tolong anakku mau ujian. Datang kepada Tuhan dengan list belanjaan seperti kita kalau ibu-ibu mau ke pasar gitu kan. Jadi juru selamat duniawi yang menyelesaikan masalah-masalah dunia kita. Ya sebetulnya urusan-urusan kita di dunia ini, Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Tuhan aja ya, mereka dilatih untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia mereka, ya kan? Kalau orang misalnya, orang bukan Kristen lah, bukan agama Kristen lah, kalau dia jujur, dia rajin, dia punya inisiatif dalam pekerjaan, naik nggak jabatannya? Naik pasti, nggak perlu doa tiap hari, jadikan aku kepala bukan ekor ya Tuhan, jadikan aku kepala bukan ekor ya Tuhan, nggak perlu. Kalau mereka kerja dengan jujur, dengan rajin, nggak pernah telat, bahkan berinisiatif, pasti dia naik jabatannya kok, pasti dia dipercaya kok sama atasannya kok, dipercaya jadi kepala. Kalau orang jualan ramah gitu ya, terus pelanggannya kalau dia pelanggan yang ini tetap gitu ya, dikasih bonus, pelanggannya tambah banyak nggak? Bisa kok itu, orang tidak kenal Tuhan juga bisa melakukan itu. Ya, jadi urusan duniawi kita bisa selesaikan kok sebetulnya. Bagaimana kita cari nafkah, memang Tuhan pelihara, Tuhan kasih jalan. Tapi kita juga ada bagian kita yang harus kita tanggung jawab. Itu tanggung jawab kita, misalnya kerja keras itu tanggung jawab kita. Ya, nah banyak orang tanpa tanggung jawab, misalnya ya Tuhan tolong dong kasih aku jodoh, tapi misalnya orangnya judes, atau memang kita mungkin ada orang yang tidak punya jodoh karena memang dikatakan di dalam firman Tuhan memang menentukan dia demikian. Ada ya, tidak semuanya, misalnya tidak semua orang yang miskin itu karena dia malas, tidak semua orang yang tidak punya jodoh karena memang dia judes, tidak gitu ya. Tapi ada yang harus memang kita selesaikan. Nah, jadi intinya adalah Roh Kudus bukan datang untuk menyelesaikan, menyatakan kuasa-kuasa ilahi untuk membantu mempermudah hidup kita. Bukan. Kalau ada hal-hal yang di luar kekuasaan kita, misalnya kita sakit, kita sudah hidup bertanggung jawab, kita sudah berobat, tapi kita nggak sembuh, kita bisa minta tolong Tuhan, dan mungkin di situ Tuhan akan menolong. Mungkin ya, mungkin tidak. Kita tidak tahu kehendak Tuhan. Tapi kalau sakit, tapi tetap hidup tidak mau bertanggung jawab, apakah Tuhan sembuh nggak? Nggak mungkin. Ya, anak-anak muda nih yang kemarin ada yang ikutan war ticket Coldplay nggak? Ada orang yang pengen nonton gitu ya, pengen nonton konser. Terus udah gitu nggak punya uang, gajinya UMR. Pengen nonton karena ini pertama kalinya Coldplay datang. Terus ngapain? Usahanya pinjol. Ya. Atau misalnya ibu-ibu yang senang drakor, ada yang sedang drakor, ngelihat di film Korea itu kan bagus pemandangannya di sana ya, oh pengen dong, apalagi misalnya si ini si itu teman-teman udah ke Korea semua, pengen ke Korea juga dong, ya. Terus ada ditawarin ini loh promo perjalanan 5 hari sekian, ya, wah mau, tapi nggak punya duit, ngapain? Pinjol buat ke Korea, pinjol buat nonton konser, ada handphone baru misalnya ya, keluaran baru gitu ya, seri yang terbaru, pinjol lagi. Cicilan motor baru, pengen ganti motor, pinjol lagi. Nah pinjol ini kan bunganya lebih besar kan daripada pinjaman pokoknya kan. Terus minta tolong Tuhan, Tuhan tolong dong selesaikan pinjol saya ini. Pertama misalnya pinjem dulu, sis punya nggak? Berapa? 50 juta. Lah kamu yang buat apa itu? Buat ke Korea. Lah kamu yang jalan-jalan. Ibu gembala lagi di sana ya. Ibu gembala bisa ke sana, saya masa nggak bisa gitu kan? Masa saya nggak bisa, ibu bapak sama bapak gembala lagi ke sana, saya juga pengen dong, tapi nggak punya duit, pinjol. Terus udah gitu minta tolong pinjem dong. Lah kamu yang jalan-jalan kok aku yang bayarin pinjolmu? Kamu yang nonton konser kok aku yang bayarin pinjolmu? Oh ya
begitu aku doa, Tuhan tolong, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Aku dikejar-kejar sama debt collector, digedor rumahnya, ditungguin, terus udah gitu semua kontaknya kita diiniin kan, ditagih gitu kan, kayak gitu. Kenapa kok tahu Bu Ana? Iya, karena pernah ada yang nyasar nagih teman saya masuk ke saya, pernah ada yang nyasar begitu, tolong dikasih tahu si ini ya, cepat bayar gitu. Aduh, nggak berapa deket juga sama dia, cuma ternyata kontak saya ada di HP-nya dia, jadi semua kontak di spread begitu. Kayak gitu kan? Lah, kamu yang itu namanya hukum tabur tuai, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak menghilangkan hukum tabur tuai. Memang kuasa Roh Kudus bisa membuat mujizat-mujizat itu terjadi. Contohnya misalnya ketika Tuhan Yesus ada di dunia ya, dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bisa. Tapi apakah selama Tuhan Yesus hidup di dunia yang kira-kira umurnya 33 tahun, dari kecil dipelihara sama Maria sampai besar 33 tahun, apakah setiap hari sehari 3 kali makan dia? Tiap kali dia bikin mujizat. Mak, ada apa mak? Gitu ya, dia tanya sama Maria ya. Mak Maria gitu ya, ada apa? Oh ini gandum doang nak, baru metik di sana di ladang baru metik. Oh ya, mujizat terjadi, dia langsung jadi roti gitu. Apakah itu terjadi setiap hari? Enggak kan? Enggak. Mujizat terjadi hanya dalam keadaan ketika dia tidak berdaya. Mereka tidak berdaya. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang itu terjadi ketika apa? Udah malam, mereka di tempat terpencil, ribuan orang, nggak ada makanan. Mau ke kota jauh, mereka nggak punya duit. Maka mujizat diadakan. Jadi ada hal-hal yang harus kita kerjakan dengan tanggung jawab kita. Di luar itu, dengan seizin Tuhan itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai misalnya kita melakukan kesalahan ya seperti tadi misalnya pinjol apa, kita melakukan kesalahan, kita hidup tidak bertanggung jawab. Kerja malas-malesan, atau yang anak sekolah nih, sekolah malas-malesan gitu ya. Atau mungkin tidak malas-malesan, tapi banyak kegiatan, ikutan BEM di kampus, ikutan paduan suara, di gereja juga banyak pelayanan gitu ya. Terus udah gitu mau UAS, nggak sempat belajar, terus Tuhan tolong, berikan penglihatan kepadaku. Itu dosen lagi nulis soal apa sekarang? Gak mungkin, ya, gak mungkin itu terjadi. Kalau mau pintar gimana? Belajar. Kalau mau kaya gimana hidup enak? Kerja keras, kerja jujur, inisiatif. Di luar itu, Tuhan akan membukakan anugerahnya, pertolongannya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Nah, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi banyak hal-hal yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya yang mereka tidak mengerti. Sampai ketika Roh Kudus datang mereka semakin mengerti. Contohnya tadi Yohanes dan Yakobus. Mereka nggak ngerti kalau Tuhan Yesus itu bukan jadi raja dunia ini. Pikirnya Tuhan Yesus itu datang dan membunuh tentara Romawi dan mendirikan kerajaan seperti zaman Daud dan Salomo dulu. Contohnya misalnya ketika Tuhan Yesus datang kepada Petrus supaya mereka nggak kaget, Tuhan Yesus pelan-pelan kasih tahu, nanti ya aku itu akan dibunuh loh, akan disalib loh, diserahkan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam. Aku akan diserahkan kepada orang Farisi, kepada orang Romawi dan akan dibunuh. Nah, terus Petrus bilang apa? Wah, jangan bilang mati-mati, nggak baik bilang mati-mati. Petrus bilang apa? Kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Dianggap buruk gitu kan? Bilang mati-mati disalib, wah buruk itu. Kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Nah, ketika Tuhan Yesus bicara soal ketujuannya datang ke dunia untuk mati, untuk menebus dosa, mereka nggak ngerti loh. Ya, bahkan misalnya begini. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah seorang Farisi, murid-muridnya nggak cuci tangan. Orang Farisi ini negur kan, kenapa murid-muridmu makan dengan tangan najis? Tuhan Yesus bilang apa? Yang menajiskan orang itu bukan yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar. Ya, yang keluar itu maksudnya bukan muntah, tetapi perkataan-perkataan kotor itu yang keluar dari hati. Yang menajiskan seseorang itu. Artinya Tuhan Yesus bilang, makanan ini nggak bikin selamat atau nggak selamat. Nah, nggak bikin dosa atau nggak dosa. Intinya Tuhan Yesus bilang gitu kan. Nggak bikin selamat atau nggak selamat. Ya,
kita kalau makan memang kalau misalnya orang Yahudi kan dulu kan dilarang makan babi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita makan babi itu nggak dosa kok Bapak Ibu. Ya, kita orang Yahudi dilarang makan jeroan. Kita makan jeroan nggak dosa kok Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa kita itu. Hanya kalau kita makan banyak jeroan itu kita mempercepat kita, ya, mempercepat kita berjumpa dengan Tuhan gitu. Nggak dosa, nggak masuk neraka, nggak masuk surga, itu tergantung perbuatan kita Bapak Ibu. Tapi hanya mempercepat gitu ya, mempercepat kondisi itu, mempercepat apakah kita masuk surga atau masuk neraka gitu. Ya, jadi makanan itu tidak membuat kita itu masuk surga atau masuk neraka. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi kemudian di Kisah Rasul pasal 10 misalnya, di Kisah Rasul pasal 10, Petrus itu kan dikasih penglihatan. Tahu Bapak Ibu cerita itu? Di dalam keranjang itu ada kain, isinya tuh banyak binatang-binatang di situ di dalam kain itu. Terus disuruh makan sama Petrus. Terus makan. Enggak, aku belum pernah makan makanan haram seperti ini. Berarti isi binatang-binatang itu mungkin ular gitu ya. Kalau sama orang Manado kan sudah dirica itu ya. Terus udah gitu di situ ada mungkin monyet, ada anjing, ada macam-macam gitu ya. Ternyata Petrus kan orang Yahudi ya, untungnya bukan orang Manado. Kalau orang Manado langsung hap aja gitu. Petrus bilang, aku tuh seumur hidup dari lahir nggak pernah makan begitu, nggak mau. Sampai tiga kali penglihatan itu muncul kan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Petrus disuruh menginjil ke rumah orang Yunani. Dan ketika dia menginjil, Roh Kudus turun. Dia heran, wah ini belum dibaptis, ini orang kafir. Menurut orang Yahudi, orang Yunani itu kan bangsa yang rendah gitu, orang yang najis gitu di hadapan Tuhan. Tapi kok Roh Kudus turun mengurapi dia seperti saya juga gitu. Nah ternyata waktu Tuhan Yesus ngajarin, waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka ngajarin, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan seseorang, tetapi yang keluar dari mulut, hati, ya, itu apa yang di dalam hati, itu belum selesai. Sampai situ aja mereka belum ngerti. Roh Kudus itu mencerahkan mereka lebih lagi. Bukan soal makanan aja loh yang najis nggak najis. Orang bangsa-bangsa lain juga Tuhan terima, nggak najis juga kok. Bukan soal makanan aja. Paham ya Bapak Ibu? Betapa lebih lagi Roh Kudus itu menjelaskan kebenaran dari sekedar makanan, najis nggak najis. Lebih lagi Roh Kudus itu mengajarkan hal itu kepada Petrus dari apa yang sudah Tuhan Yesus kasih dasarnya. Nah, banyak hal-hal yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya yang mungkin belum dipahami secara penuh. Begitu juga kita. Kalau kita baca Alkitab, mungkin ada hal yang kita belum pahami, belum kita mengerti. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita kalau kita punya kehausan. Roh Kudus yang memimpin kepada segala kebenaran. Bapak Ibu pernah baca Alkitab misalnya kitab Bilangannya. Kitab Bilangan itu kan pusing ya kalau baca ya. Dari suku Lewi dipersembahkan 12 lembu, 12 pinggan, 12 kor gandum. Terus dari suku Simeon 12 lembu, 12. Ngapain diulang-ulang gitu kan, kalau Bilangan gitu kan. Males bacanya, ngantuk kan bacanya kan. Tapi kalau kita nggak ngerti nggak apa-apa. Atau mungkin kita lewati dulu aja. Kita lewati dulu, kalau nggak ngerti nanti yang lain dulu kita baca. Kalau misalnya udah baca kitab hakim enak kan ya, kayak novel gitu ya, kayak wah cerita Koping Ho silat gitu ya, wah ini lawan ini lawan ini gitu ya, kita kan enak bacanya. Tapi segala sesuatu itu kalau kita betul-betul ingin tahu kebenaran Tuhan akan singkatkan kok. Kenapa sih ditulis di dalam Alkitab? Kalau kita sungguh-sungguh, Roh Kudus, Roh kebenaran akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Nah, oleh karena itu Roh Kudus itu akan menyatakan standar kebenaran ilahi bagi orang percaya, bukan standar moral umum. Memang orang percaya harus pas dulu dong, lulus dulu dong. Kalau mau kuliah kan harus lulus SMA dulu ya. Kalau mau SMA harus lulus SMP dulu dong. Kalau mau kuliah baru lulusan SD, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, untuk mengerti standar kebenaran ilahi ini ya tentu orang percaya harus lulus dulu standar moral umum. Maka dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20, Tuhan Yesus katakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu di kayu sune tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di kayu sune, righteousness, kebenaran, ya. Di sini
diterjemahkan oleh RLAI hidup keagamaan. Sebetulnya bukan keagamaan di Gaius ini, tetapi kesalehan, kebajikan, keadilan, kebenaran moral dalam tindakan, atau dalam bahasa Inggris righteousness. Ya, jadi maksudnya Tuhan Yesus ini gini, maka aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu dalam standar moral tidak lebih benar daripada standar moral ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat dan orang Farisi itu taat Taurat loh Bapak Ibu, ya kan? Dia hormat sama orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengingini milik orang lain. Itu kan Taurat semua. Mereka taat sama Taurat. Tuhan bilang, kalau standar kebenaran moralmu dalam tindakan tidak lebih benar daripada standar moral orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk kerajaan. Yuk, orang Kristen jangan ngerasa udah bener, udah datang ke gereja, udah ngaku Yesus sebagai Tuhan, udah dibaptis, ngerasa pasti masuk surga. Kalau hidup kita belum benar, jangan harap. Atau saya bisa katakan begini ya, dalam konteks saat ini ya, jika hidup keagamaanmu, jika kebenaran moralmu tidak lebih benar daripada bante, daripada kiai, ya, daripada misalnya pendeta Hindu, ya, misalnya orang-orang misalnya, atau misalnya pendeta Konghucu misalnya kayak gitu. Orang-orang ini, orang-orang misalnya kayak orang Buddha, orang Konghucu, mereka punya standar kebenaran moral yang tinggi kan. Orang Buddha kan, misalnya semut aja nggak dibunuh loh, nyamuk aja nggak dibunuh. Kakak saya ada yang satu itu Buddha banget gitu ya. Sampai kalau ibadah itu ke Thailand gitu ya, terus ke Borobudur, dia sangat keras Buddhanya gitu ya, satu orang itu. Nah, dia tuh kalau ada nyamuk itu biarin, kasih makan aja kok katanya itu. Nggak dibunuh, kalau saya kan nyamuk dibunuh ya. Apalagi kalau orang-orang Batak gitu ya, anjing aja ya. Hari ini kita jalan-jalan dia disuruh nungguin rumah, udah gitu Natalan jadi hidangan. Coba. Kalau orang Kristen kan kayak begitu kan. Suami saya Manado, dulu begitu, tapi sekarang sudah saya ubahkan pikirannya gitu ya. Perubahan pikiran itu perlu Bapak Ibu. Dulu suami saya juga begitu, terus saya bilang jangan dong gitu kan. Nah, orang Kristen kan kayak gitu. Orang Buddha nyamuk aja nggak dibunuh. Bapak Ibu punya standar moral tinggi, kebajikan. Nah, orang Kristen jangan ngaku Kristen kalau kita nggak lebih benar daripada orang Buddha, daripada orang Konghucu. Apa istimewanya dong jadi Kristen kalau hidup kita nggak benar di pandangan mereka? Ya, next slide. Nah, yang berikutnya adalah akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi setan telah dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus. Dan Roh Kudus datang untuk memampukan kita mengalahkan dunia ini seperti Yesus telah mengalahkan iblis, mengalahkan segala pencobaan-pencobaan iblis. Begitu juga Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Bukan sekedar bisa memenuhi standar moral umum, tapi betul-betul bisa benar di mata Tuhan, sempurna di mata Tuhan. Bagaimana sih menjadi anak-anak Tuhan yang benar? Bagaimana sih setia melayani Tuhan? Bagaimana sih tulus melayani Tuhan? Bagaimana sih tulus terhadap sesama, melayani sesama? Melayani Tuhan Bapak Ibu bukan hanya di gereja saja. Tentu gereja perlu pelayan-pelayan supaya kebaktian bisa terselenggara dengan baik. Sangat perlu. Ayo Bapak Ibu kita melayani bersama-sama di gereja. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya bukan hanya di gereja saja. Bapak Ibu yang di rumah melayani anak Bapak Ibu. Jangan sibuk sendiri arisan ke salon segala macam gitu ya. Anak diasuh sama pembantu, gak diajarin tata krama, gak diajarin menghormati orang tua. Itu pun melayani, sabar terhadap anak. Anak lagi jengkel, lagi itu kita dengerin curhatnya. Terus di situ kita didik, oh kamu dijahatin ya sama temenmu ya. Gitu. Kita dengerin, terus kita kasih nasihat-nasihat. Itu pun kita pelayanan loh, melakukan pelayanan. Ya. Seperti misalnya Ibu Susi melayani orang tua, itu pun pelayanan loh. Sabar terhadap orang tua terhadap menantu, ya, bagaimana menghadapi menantu, itu pun pelayanan. Kita di kerjaan,
kita melakukan yang terbaik, atau Bapak Ibu sebagai penjual melakukan yang terbaik kepada pelanggan, itu pun pelayanan. Kita memperlakukan pembantu, supir, orang-orang yang status sosialnya di bawah kita ngewongke mereka, itu pun perbuatan kebenaran di hadapan Tuhan. Gimana mereka bisa percaya kalau kita misalnya semena-mena sama mereka? Kita masuk restoran gitu ya, kita masuk restoran terus tentu dong kalau orang Kristen kalau mau makan kan doa dulu ya, kelihatan ya, doa dulu. Pelayan bilang itu orang Kristen kayak gitu. Terus udah gitu misalnya satu makanan kita nggak kecatat atau nggak keluar, misalnya bagian dapur lupa atau pelayan lupa nggak kecatat, terus kita marah-marah, ya kan? Udah berapa lama ini mbak, mas, ini, kok itu udah dikasih tuh meja yang itu datang setelah saya gitu. Orang Kristen ya begitu ya. Nanti Bapak Ibu, kita ini kayak ikan di dalam akuarium. Tahu kalau ikan di akuarium semua orang lihat, semua orang mengamati. Orang Kristen itu harusnya hidupnya menjadi contoh. Kalau misalnya sebaliknya ya, misalnya kejadian seperti tadi, loh mana mbak ini kok belum keluar, minum saya tadi saya pesen jus alpukat loh, gitu ya, es jeruk loh, kok belum keluar, ini makanannya udah keluar semua kok belum keluar, keloloten mbak, mana minumnya, oh nggak kecatat bu, berarti saya sudah bilang oh iya gitu misalnya, maaf ya bu, maaf, oh iya nggak apa-apa ya, sudah ambilin deh sekarang, gitu kan, bisa kan begitu kan, nggak usah dimarah-marahin, gitu kan. Kamu dengar nggak sih, punya kuping nggak sih? Tadi kan saya udah bilang misalnya kayak gitu. Dua sikap yang berbeda dalam situasi yang sama. Yang mana yang mencerminkan Kristus? Yang mana yang merupakan ketepatan yang bukan hamartia, ketepatan dan bukan kemelesetan? Kita melatih diri kita untuk melawan daging kita, melawan emosi kita, melawan keinginan kita untuk marah, keinginan kita untuk mengkritik. Ya, kalau misalnya di kerjaan kita ketemu sama orang-orang yang berbeda karakter, bagaimana sikap kita sama mereka? Nah, disitulah kita melayani Tuhan dengan cara menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Setiap peristiwa demi peristiwa, momentum demi momentum, di situ ada saat ketika kita punya kesempatan menyenangkan hati Tuhan, melayani hati Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, Roh Kudus datang adalah untuk ini, untuk memperlengkapi kita, supaya kita memahami kebenaran dan hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa serupa dengan Tuhan dan layak masuk ke dalam kerajaan-Nya. Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya, masih banyak hal yang kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu mengajarkan bahwa Roh Kudus datang untuk mengingatkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu Roh Kudus datang untuk itu. Segala karunia-karunia yang lain itu kita percaya bahwa masih ada. Loh, Bu Anda nggak percaya tuh? Roh Kudus itu bisa buat mujizat. Oh, saya percaya, sangat percaya. Mujizat masih ada, bahasa roh masih ada, nubuat masih ada. Ya, tapi jangan kita memalsukan karunia-karunia itu. Bahasa roh masih ada, masih. Bapak Ibu pasti pengen diurapi oleh bahasa roh. Iya. Tapi bahasa roh untuk apa sih? Dikatakan kan di dalam Alkitab, roh itu bersama-sama dengan roh kita, Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita, itu berdoa untuk segala sesuatu yang tidak terucapkan, ya kan? Menurut hati Tuhan maksudnya gitu kan? Nah, sekarang kita jangankan berdoa menurut hati Tuhan, berdoa 10 menit aja gak tahan.
Setiap hari aja nggak punya jam doa. Gitu kita minta supaya Roh Kudus mengurapi kita pakai bahasa roh, mau doa. Doanya kapan kalau kita nggak punya jam doa? Ya, kita latihan doa dulu, tekun dulu. Baru di situ kita minta karunia Tuhan, Tuhan akan beri. Tapi kalau kita misalnya doa aja bawa daftar belanjaan semua ku, nggak peduli Tuhan maunya apa. Nah jangan berharap ada bahasa roh untuk bisa berdoa secara pribadi sama Tuhan. Ya. Atau misalnya gini, Roh Kudus itu kan Tuhan itu kan mau membuat hidup kita itu berlimpah-limpah, kita itu enak di dunia karena kita kan anak Allah gitu ya. Jangan tawarkan apa yang Tuhan tidak pernah janjikan Bapak Ibu. Dan jangan imani apa yang Tuhan Yesus tidak pernah firmankan. Ya. Jangan imani apa yang Tuhan Yesus tidak pernah firmankan. Apakah Tuhan Yesus pernah janjikan bahwa kalau jadi Kristen itu pasti matahari terus bersinar cerah? Apakah kalau jadi Kristen itu pasti di dunia ini dipermudah segala hal? Enggak. Jadi jangan imani apa yang Tuhan Yesus tidak pernah janjikan. Ya. Kalaupun ada hal-hal di dunia ini kita mengalami kesulitan, kalau itu masih tanggung jawab kita lakukan. Di luar itu, kita minta Roh Kudus, kita minta kuasa Tuhan, ya. Di luar kemampuan kita, di luar tanggung jawab kita, di luar jangkauan tangan kita, barulah di situ kita minta intervensi kuasa Tuhan bekerja. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, mujizat itu masih terjadi, bahasa roh masih ada, nubuat masih ada. Tapi buat apa kita nubuat kalau ada Alkitab aja nggak pernah dibaca. Dari Kejadian sampai Wahyu aja nggak pernah khatam. Terus gitu tanya sama hamba Tuhan yang suka nubuat, ada pesan Tuhan buat apa sama saya? Itu loh Bu, pesan Tuhan, Alkitab 66 kitab, baca dulu. Ya, itu pesan Tuhan. Tapi kan orang Kristen, orang-orang Pentakosta kebanyakan maunya instan. Ya, seperti dulu gitu ya, dulu mungkin bukan Kristen ke Guangnya. Ada pesan Tuhan buat ada apa itu ya buat saya ya, masa depan bagaimana? Ke Guangnya gitu. Dan sekarang memandang pendeta seperti Guangnya. Pesan Tuhan buat saya apa? Gitu. Nah, jangan seperti itu ya. Roh Kudus tidak seperti itu. Ya, jadi kita harus berubah dari pola pikir kita yang duniawi, ya, dengan menggunakan pola pikir kerajaan Allah. Dan untuk itulah Roh Kudus datang. Ya, apakah Tuhan tidak ingin hidup kita enak di muka bumi ini, sehat, kaya, bahagia? Pengen. Tuhan ingin. Tuhan nggak pengen hidup Bapak Ibu itu susah. Tuhan pengen hidup Bapak Ibu itu diberkati, bahagia, senang. Tapi lebih daripada itu, Tuhan pengen Bapak Ibu itu masuk ke dalam kerajaannya yang akan datang. Kalau misal, ya, tadi yang pinjolnya diselesaikan sama Tuhan. Pinjol lagi enggak? Pinjol lagi, karakternya berubah enggak? Enggak. Bahkan mungkin korupsi. Karena korupsi akhirnya masuk neraka. Ya kan? Atau misalnya jadi kaya, diberkati hidupnya, usahanya diberkati, dagangnya diberkati. Tapi kemudian semena-mena terhadap orang lain. Banyak kan sekarang pejabat-pejabat tuh yang lagi viral kan, berkuasa, punya kekuasaan, terus mukulin orang seenaknya, bunuh orang seenaknya. Karena itu kan Kristen-Kristen juga kan. Karena apa? Karena kekuasaan, karena kekayaan. Nah, ada Bapak Ibu, mungkin Tuhan sebetulnya pengen Bapak Ibu tuh punya kekayaan, ya. Itu akan lebih efektif dipakai Tuhan. Tapi kalau karena kekayaan, karena kekuasaan itu ternyata Bapak Ibu kemudian masuk neraka, Tuhan akan tahan itu sampai karakter Bapak Ibu berubah. Makanya tadi saya katakan tidak semua orang kalau misalnya hidupnya pas-pasan miskin itu karena misalnya Tuhan hukum dia gitu ya. Bukan karena kesalahan dia, karena dia jahat, bukan. Nggak selalu. Tapi ada yang ingin Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Setelah kita bisa dipercaya, baru Tuhan kasih kepercayaan. Coba misalnya Bapak Ibu ya, misalnya punya anak, Bapak Ibu punya usaha, misalnya punya perusahaan, terus punya anak. Terus anaknya Bapak Ibu ini gak mau sekolah, ayo belajar bisnis sama Papa, gak mau. Hidupnya foya-foya, tapi yang adanya mau begitu. Dikasih nggak? Kasih yang mana? Kasih yang rajin kan pasti kan.
kasih yang rajin. Nah, ayo Bapak Ibu, berubah dulu karakter kita menjadi seperti Kristus. Orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus. Baru kita juga bisa dipercaya dengan berkat-berkatnya. Lebih daripada itu, Tuhan ingin memindahkan kita ke dalam kerajaan surga. Dan untuk itulah Roh Kudus datang, mendampingi kehidupan Bapak Ibu sampai Maranatha. Amin. Saya minta tolong pemimpin pujian dan pemain musik. Lagu yang mari kita tundukkan kepala kita renungkan firman Tuhan. Tuhan, kalau selama ini kami mengharapkan kuasa-Mu, kami hanya mengharapkan perlindungan-Mu, kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu, tapi mungkin selama ini kami tidak peduli hati-Mu, isi hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berubah menjadi seperti yang Kau mau. Roh Kudus tolong kami, jamah kami Tuhan, untuk kami bisa mengasihi-Mu, untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu dengan hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu ini refnya saja. Oh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu berubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi. Oh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu berubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi jadikan ini doa. Yang menuntun Tuhan, jadikan kami jemaat yang dewasa, yang menyenangkan hati-Mu, jemaat yang mau berubah, yang mau hidup kudus dan taat kepada-Mu. Dan untuk itu kami perlu kuasa-Mu, Roh Kudus. Kami perlu kekuatan yang daripada-Mu, pimpinan yang daripada-Mu. Tuhan, kami jemaat di akhir zaman ini bukan lagi jemaat bayi, bukan lagi jemaat yang kanak-kanak, yang hanya menantikan keajaiban dan hanya menikmati kuasa-kuasa. Tapi lebih daripada itu kami mau dewasa Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu masih ada. Kami percaya karunia-karunia itu masih ada. Dan Engkau akan mempercayakan kepada kami kalau kami layak untuk menerimanya.
di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan umat yang sempurna, yang penuh kemuliaan, yang memancarkan kemuliaan kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak yang sudah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kami segenap keluarga besar GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kita semua. Dan pada pagi hari ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Mari kita persiapkan persembahan kita sebagai korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sadar tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak bisa melangkah. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak
puji-pujian dan semua firman yang sudah kami dengar. Ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan juga segala persembahan kami Tuhan. Biarlah ini berkenan Ustaz, dipakai untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini. Mereka yang sakit, Kau jamah, Kau kuatkan Tuhan. Mereka yang sedang dalam masalah, Tuhan berikan hikmat untuk jalan keluar bagi setiap permasalahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk kami semua. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Bapa di surga, dan kuasa persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari saya undang kita semua bersaat teduh. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita membuat komitmen supaya makin hari kita makin mengasihi Dia. Saat teduh selesai, saudara dipersilakan.